Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuner. Selamat malam. Kali ini kita kembali lagi bersama tim redaksi tribunpalu.com bersama saya, Isti Tri Prasetya, dan rekan saya, Clarissa Fauzani, dalam program Smile, Senyum Milenial. Nah, dalam episode-episode sebelumnya kita udah bahas banyak banget tentang kesehatan gigi dan mulut. Itu bisa kalian lihat lagi, simak-simak lagi di fanspage tribunpalu.com dan YouTube tribunpalu.com yang akan tayang setiap Selasa pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kali ini kita akan bahas apa lagi, Clarissa? Kali ini kita bakal ngomongin permasalahan yang banyak dialamin orang. Sebelumnya sempat disinggung-singgung juga, yaitu tentang gigi sensitif. Untuk itu kita sudah mengundang dokter gigi, yaitu Dokter Gigi Sri Pamungkas Sigit. Beliau asal Tomohon. Kita sudah tersambung langsung saja. Halo dokter. Selamat malam dokter. Selamat malam. Selamat malam. Baik, langsung aja tuh. Mungkin kita langsung ke pembahasan soal gigi sensitif ya dokter ya. Jadi sebenarnya kan gigi sensitif ini banyak banget dialami sama orang gitu dok. Tapi kalau melihat dari sisi medis, gigi sensitif itu kondisi yang seperti apa sih dok? Jadi begini, sensitif itu adalah kondisi gigi yang bila terkena rangsangan yang sifatnya harusnya tidak terasa ngilu, dia terasa ngilu begitu. Jadi kalau ada rangsangan yang sifatnya, contoh nih, kita tertawa, kemudian kan ada angin nih yang mengalir, terus terasa ngilu. Nah, itu salah satu cirinya gigi sensitif. Gitu. Kalau kita minum minuman yang tidak terlalu dingin, tapi langsung terasa celeng begitu ya. Kalau bahasa gaulnya celeng begitu ya. Nah, itu termasuk gigi sensitif. Gitu. Kalau air dingin sekali bagaimana? Ya normal ngilu gigi gitu. Tapi rasanya celeng lah gitu. Itu baru dinamakan salah satu contoh sensitif gitu ya. Itu kira-kira begitulah ya. Terus itu bedanya ngilu yang dirasakan gigi sensitif dan ngilu pada gigi berlubang itu apakah sama atau mempunyai ciri khas yang berbeda dok? Nah, jadi begini. Ceritanya sih kenapa sebuah gigi itu menjadi sensitif itu karena di dalam gigi kan ada saraf. Nah, saraf itu dihubungkan dengan area di luar gigi itu melalui namanya tubuli dentin. Nah, itu tubuli dentin itu kalau terbuka, maka rangsangan dari luar itu langsung diteruskan ke saraf. Itu yang menyebabkan dia menjadi sensitif. Sebenarnya sama, hanya prosesnya kalau pada gigi lubang, tubuli dentinnya itu terbuka karena lubangnya begitu. Kalau lubangnya sudah cukup dalam, tubuli dentinnya terbuka, maka gigi itu akan menjadi sensitif. Sensitif bisa jadi waktu makan kena dingin ngilu gitu. Atau kena makanan manis jadi ngilu begitu. Nah, makanan asam ngilu begitu. Kena angin ngilu begitu. Nah, kalau tidak pada gigi lubang itu rata-rata posisi ngilunya itu di leher gigi. Ya. Rata-rata ya. Nah, karena di leher gigi itu bisa jadi tubulus dentinnya terbuka karena kita menyikat gigi terlalu kencang gitu. Atau gusi kita udah turun. Kalau gusinya udah turun, ada area yang bisa menyebabkan area tubuli dentin terbuka. Nah, itu menyebabkan giginya jadi sensitif. Kira-kira begitu. Oh iya, berarti bedanya itu cuma di penyebab masuknya ke syaraf itu ya dok ya berarti? Ya, betul. Kemudian tapi bisa nggak sih dok, misalkan kita di rumah mengenali sendiri gitu, perbedaan bahwa oh ini gigiku ngilu karena sensitif dan ternyata ini ada lubang gitu dok? Sebenarnya begini, kalau saya bilang ya, kalau orang secara umum mengenal sensitif itu, yang dibilang sensitif itu karena nggak lubang, nggak apa, tetapi kok
minum nggak usah dingin sekali, minum biasa saja langsung rasa celeng kayak gitu tadi itu ya. Nah, itu salah satu cirinya sensitif. Nah, sebenarnya sensitif itu tidak harus pada posisi nggak lubang. Jadi kalaupun gigi itu lubang, terus kita rangsangan yang harusnya tidak bikin gigi itu celeng, jadi celeng, itu disebut sensitif juga gitu. Nah, begitu. Nah, tapi penyebab, karena perbedaan penyebab, maka terapinya juga nanti harus berbeda gitu. Iya, Dok ya. Jadi maksud saya begini, saya ingin menjelaskan bahwa kalau secara umum orang bilang gigi sensitif itu kalau kita minum es gitu ya, kalau di iklan-iklan gitu ya minum es itu langsung ya gitu. Nah, itu sensitif iya gitu. Kenapa? Karena harusnya rangsangan yang istilahnya tidak ekstrim sudah begitu itu disebut sensitif. Oke, Dok. Ini masalah bagian gigi yang sensitif, Dok. Apakah hanya terasa di satu gigi atau bagian tertentu, atau bahkan seluruh gigi bisa merasakan kepekaan sensitifnya itu sendiri? Jadi sensitif itu, oke, kita bagi aja begini. Sensitif itu kalau secara umum biasanya terjadi pada gigi yang sehat itu biasanya terletak di leher gigi. Nah, leher gigi itu buli dentinnya ya tadi itu terbuka karena biasanya kita menyikat terlalu kencang nih atau cara menyikat yang salah menyebabkan area di leher giginya jadi terkikis. Nah, karena terkikis akibatnya dia sensitif. Nah, gitu. Atau yang kedua, gusinya turun. Gusi turun ini terjadi karena kerusakan pada gusi. Karang gigi yang banyak dan sebagainya, akhirnya setelah karang giginya dibersihkan, yang tadinya tertutup karang gigi akhirnya terbuka. Nah, gitu kan, terbuka karena gusinya sudah turun. Nah, itu bisa pasien atau orangnya bisa merasakan sensitivitas pada giginya gitu. Itu normalnya. Nah, ada beberapa yang giginya baik-baik saja ternyata ada lubang yang tersembunyi. Dok, gigi saya di area ini kok ngilu sekali ya gitu. Nah, itu juga sensitif pada gigi itu. Nah, kalau yang di leher gigi rata-rata itu biasanya kejadiannya nggak hanya pada satu gigi atau satu kali beberapa gigi karena kan menyikat ya. Jadi kalau sikatnya nggak betul itu biasanya beberapa gigi yang kena atau hampir merata di semua gigi. Jadi gitu. Ada satu lagi, beberapa juga menimbulkan sensitivitas itu karena tindakan-tindakan medis. Contohnya nih, kalau saya mau diputihin deh gigi saya gitu. Nah, habis di bleaching, nah biasanya gigi menjadi lebih sensitif. Oh iya. Nah, contohnya seperti itu. Terus ada juga beberapa yang mengalami sensitivitas gigi setelah tindakan kemoterapi. Jadi orang yang kena penyakit tertentu harus dilakukan kemoterapi. Biasanya pada kemoterapi tertentu itu giginya menjadi lebih sensitif. Itu. Nah, untuk penyebab lain nih, Dok, yang misal yang lebih umum lah ya, atau yang masyarakat sering bicarakan, itu apakah gigi sensitif itu termasuk penyakit keturunan, Dok? Enggak. Berarti itu termasuk ya, tidak menurun tetapi sifatnya begini. Kalau secara umum yang diketahui orang itu yang pada leher gigi itu terjadi karena kesalahan dalam melakukan tindakan sikat gigi terutama. Ya, karena sikat giginya nggak betul, maka bulu sikat itu terlalu keras menekan gigi. Terus menerus akhirnya giginya terkikis, gusinya turun, giginya terkikis, buli dentinnya terbuka. Nah, karena terbuka itu makanya dia jadi sensitif. Seperti itu. Benang gigi atau floss itu juga berpengaruh banyak ya, Dok? Ya, kalau floss itu sebenarnya
tidak memberikan efek terhadap sensitivitas. Justru dia adalah salah satu teknik yang efektif dalam membersihkan gigi. Jadi begini, menurut beberapa jurnal atau penelitian sebenarnya ketika kita menyikat gigi, itu kita hanya sekitar 30-50% saja kita bisa membersihkan rongga mulut kita. Nah, dengan flossing setelah tindakan menyikat gigi atau pemakaian dental floss yang baik setelah menyikat gigi, kita bisa meningkatkan kebersihan itu sampai 70 hingga 80%. Begitu. Jadi flossing itu sebenarnya adalah tindakan yang sangat efektif untuk membersihkan terutama di sela-sela gigi. Di mana daerah itu adalah sebenarnya daerah yang sangat banyak menyisakan kotoran. Begitu. Tadi kan berarti masalah apa tadi? Sorry. Yang dental floss itu berarti tidak ini ya dok sama yang keturunan itu. Nah, kalau misalkan ada juga dok anggapan bahwa ibu hamil itu lebih rentan mengalami gigi sensitif. Itu benar atau enggak dok? Oke. Kita bicara ibu hamil ya. Sebenarnya ibu hamil itu sama orang biasa, bedanya adalah perbedaan kondisi hormonal. Jadi ketika ibu hamil, itu kan tubuh itu secara hormonal itu berubah. Karena ada bayi yang ada di dalam kandungan, nah itu meningkatkan hormon estrogen dan progesteron. Nah, kondisi hormonal di dalam tubuh dari ibu ini menyebabkan dia lebih sensitif terhadap penetrasi kuman, gitu ya, kira-kira begitu. Ini merubah komposisi terutama di rongga mulut seperti itu, sehingga seringkali ibu hamil, tidak semua ya, tapi hampir sebagian besar itu memberikan respon di rongga mulut itu yang kurang bagus terhadap bakteri. Sehingga kalau ibu hamil itu rata-rata gusinya itu menjadi lebih gampang meradang, lebih gampang berdarah, lebih gampang membesar, begitu. Pada beberapa kasus yang ekstrim itu malah perdarahan di rongga mulut karena gusinya membesar dan berdarah-darah gitu, seperti itu. Itu terus yang kedua, ada juga ini salah satu efek lain ya selain hormonal. Biasanya kalau ibu-ibu hamil itu kan rata-rata mungkin ya di awal kehamilan itu ada respon mual gitu ya. Nah, makanya biasanya kemampuan membersihkan rongga mulutnya jadi berkurang. Bukan nggak usah gitu. Ketika buka mulut mau sikat gigi aja sudah mual begitu ya. Jadi kebersihannya jadi berkurang. Biasanya juga terpengaruh dari situ. Itu sehingga faktornya selain hormonal, yang kedua adalah berkurangnya kebersihan karena itu tadi gangguan itu tadi. Mual gitu ya. Seperti itu. Berarti kan itu hubungannya sama mual ya dok. Apakah penderita asam lambung atau GERD itu juga akan beresiko mengalami gigi sensitif yang lebih banyak daripada yang tidak mengalami asam lambung dok? Ya oke. GERD atau istilahnya ya naiknya asam lambung ke dalam ke rongga mulut ya. Sebenarnya itu secara umum tidak harus istilahnya begini. Tidak harus yang ekstrim sampai istilahnya didiagnosa GERD gitu ya. Tapi sebenarnya ketika asam lambung naik ke atas itu bisa menurunkan pH rongga mulut. Nah, ketika pH rongga mulut turun itu sebenarnya bisa memberikan efek kepada gigi. Jadi kalau yang tadi itu saya cerita kalau sikat giginya terlalu kenceng, giginya terkikis gitu ya. Nah, asam dari lambung yang naik ke atas itu juga bisa menyebabkan pengikisan. Nah, yang tadi mekanis, ini kimiawi, gitu lah istilahnya. Nah, pada kondisi gigi tertentu di mana dentinnya sudah mulai terbuka atau
emalnya sudah tidak ada, maka bagian dentin ini bisa terkikis lebih dalam karena asam tadi. Nah, ini bisa juga meningkatkan sensitivitas. Bisa. Tidak selalu, tapi bisa meningkatkan sensitivitas pada gigi-gigi di mana dia tererosi karena faktor kimia tadi. Seperti itu. Tapi jumlahnya nggak banyak yang begini, yang lebih banyak yang sikat gigi yang salah. Itu. Mekaniknya ya dok ya, berarti kimiawi lebih kecil peluangnya ya dok ya. Karena kan orang kalau kenceng gitu rasanya enak gitu, bersih gitu ya. Kalau masih soal kebiasaan dok, kalau kebiasaan menggertak gigi atau saat tidur itu kan ada orang yang punya kebiasaan giginya bergesekan gitu ya. Bruxism. Nah, itu juga mempengaruhi kondisi gigi sehingga menyebabkan sensitif tidak dok? Jadi begini, bruxism itu ada dua ya. Bruxism itu kalau biasanya kita tidur, kalau cleansing ada lagi. Cleansing itu biasanya ketika kita melakukan aktivitas tapi di bawah sadar, artinya orangnya itu tidak tidur, tetapi ketika kita melakukan aktivitas tertentu kita menggerakkan gigi begini, secara tidak sadar. Dua-duanya mengakibatkan tekanan yang besar pada gigi. Ada dua. Kalau kalau giginya kuat, gigi penyangga giginya kuat, gitu ya, mungkin giginya lama-lama akan terkikis. Nah, pada posisi gigi terkikis yang ekstrim saya bilang ya. Jadi prosesnya nggak hanya sehari 2 hari, bertahun-tahun akhirnya giginya jadi lapisan dentinnya jadi tipis. Nah, disitulah baru terjadi sensitivitas. Kalau tidak sampai seperti itu biasanya sih belum sampai ada keluhan seperti itu ya. Begitu. Yang lain nih dok, misal ada gigi yang patah akibat kecelakaan atau retak, nah itu resikonya seperti bruxism itu atau bukan dok? Jadi begini, kalau pada kasus gigi patah, fraktur, benturan begitu ya, ya tergantung begini maksud saya. Kalau pada posisi ternyata giginya retak nih, nah retakannya itu hanya sedikit, hanya di ujung, tidak membuka dentin secara besar begitu ya, mungkin tidak sensitif. Tetapi kalau dia melibatkan sampai ke dalam atau sampai ke sarafnya, tentu akan sangat sensitif. Bukan sensitif, tapi bisa jadi sakit seperti itu. Jadi kalau pada kasus seperti itu tergantung besarnya patahan atau retakan. Gitu. Berarti meskipun kayak cuma cuil di crown giginya nggak apa-apa ya dok ya, nggak sampai. Belum tentu sensitif, Oke. Nah, karena begini juga usia mempengaruhi. Ya, jadi kan semakin usia semakin bertambah, gigi kita itu semakin tebal, dentinnya semakin tebal. Nah, kalau dentin semakin tebal, itu artinya rangsangan dari luar itu semakin tidak terasa, gitu ya. Nah, pada usia-usia muda, dentinnya masih tipis, sarafnya masih besar di dalam, sehingga seandainya patah sedikit saja, bisa jadi dia sangat sensitif. Begitu. Oke. Mungkin saya ingin mengulang sebentar dok. Kan tadi ada penyebab gigi sensitif itu bisa yang kimiawi atau mekanik gitu kan dok. Nah, kalau dari sifatnya itu bisa menyebabkan sensitif secara permanen atau hanya dalam kondisi itu saja. Misalkan saat hamil saja gigi sensitifnya, setelah hamil atau setelah mualnya berhenti, gigi sensitifnya juga hilang. Jadi begini, kalau yang saya cerita dari awal itu rata-rata atau gigi sensitif itu kan terbukanya tubulus dentin tadi ya. Nah, ini kan bendanya sifatnya gigi itu rigid, kaku, dan tidak bisa tumbuh lagi ya. Jadi kalau gigi sensitif itu biasanya tidak bisa sembuh sendiri, gitu. Harus dilakukan terapi atau tindakan supaya menghilangkan atau mengurangi sensitivitasnya itu. Kalau lubang ditambal kayak begitu ya, kalau mau
pada leher gigi, area yang terbuka tadi gusinya turun, ya ditutup lagi. Bisa pakai tambalan dalam kondisi tertentu, atau dalam kondisi tertentu kita bisa naikkan lagi gusinya untuk menutup area yang terbuka kayak gitu. Kalau pada posisi contohnya giginya fraktur atau patah gitu tadi ya udah ditambal. Dengan ditambal, tubuh sentinya tertutup, hilang sensitivitasnya gitu. Oh, seperti itu ya, Dok ya. Ya. Berarti kan kalau itu harus ada tindakan dokternya, seperti Betul. dan lain sebagainya. Gimana kalau penggunaan pasta gigi khusus gigi sensitif itu berpengaruh banyak nggak sih, Dok, untuk penyembuhannya? Jadi kalau kita bicara menggunakan pasta gigi untuk gigi sensitif, itu sebenarnya sensitif yang masih bisa ditoleransi istilahnya ya. Jadi makanya yang saya cerita tadi, yang disebut sensitif itu yang bagaimana sih gitu. Yang saya cerita tadi yang celeng begitu ya. Nah gitu ya, bahasa saya ya. Nah kalau yang enggak gimana? Sebenarnya penggunaan pasta gigi untuk gigi sensitif itu bisa dalam tahap tertentu atau dalam kualitas tertentu, sensitivitas kualitas tertentu ya. Gitu. Jadi kalau memang sih istilahnya kita kalau secara kedokteran gitu ya, itu ada tesnya, ini sensitif atau enggak gitu. Tapi kan nggak mungkin kita istilahnya menyampaikan pada orang, oh dok gigi saya ngilu-ngilu, itu disebut sensitif atau enggak? Ya udah kalau ngilu-ngilu masih istilahnya pada saat tertentu minum dingin terus ngilu gitu ya. Nah itu masih bisa dibantu dengan pasta gigi untuk gigi sensitif. Bisa menyembuhkan total enggak? Mengurangi iya. Oh, mengurangi ya berarti. Ya. Jadi untuk memastikan apakah itu efektif atau tidak, kita mesti perlu cek ke dokter gigi, apakah sensitifnya ini harus dilakukan tindakan atau cukup dengan seperti itu gitu. Nggak, maksud saya kan kita nggak bisa pukul rata gitu. Sensitif, udah pakai pasta gigi sensitif beres gitu ya. Kita harus tahu dulu sensitifnya yang mana ini tadi. Kan ada banyak sensitif tadi ya. Nah dok, kalau misalnya gigi sensitif itu kita biarkan bagaimana dok? Ada tidak bahaya yang mengancam gitu kalau misalkan gigi sensitif itu dibiarkan, tidak diobati gitu? Misal belum sampai ekstrim banget gitu. Kita mikirnya nggak apa-apa, nggak terlalu sakit. Oke. Kalau dalam tahap sensitif yang istilahnya mungkin ringan lah ya. Ringan itu sebenarnya kalau penyebabnya itu tidak berlangsung terus. Jadi nih contohnya nih, ini sensitif nih waktu minum dingin gitu terus ngilu gitu ya. Padahal itu penyebabnya sikat giginya terlalu kencang. Nah, ketika sikat giginya dihilangkan, kencangnya sikat giginya sudah betul. Kalau dalam kondisi seperti itu kemungkinan masih bisa sembuh. Kenapa? Karena ada proses kerusakannya kan berhenti. Nah, tubuh merespon dengan pembentukan dentin yang lebih tebal, lama-lama bisa sembuh. Tapi kalau dalam taraf yang sudah parah, tidak bisa. Kalau dibiarkan, penyebabnya tidak dihilangkan, terus kondisinya tidak diobati, maka efek sampingnya bisa lebih parah. Jadi contohnya, sensitif akan lama-lama berubah menjadi rasa sakit, rasa nyeri. Nah, biasanya ini terus berlanjut kepada kerusakan saraf gigi. Akhirnya giginya mati. Begitu. Kerusakan seperti itu. Nah, kalau giginya mati harus perawatan yang lebih susah lagi dan lebih panjang. Kira-kira begitu. Baik, mungkin itu tadi pembahasan kita bersama Dr. Sigit mengenai gigi sensitif. Sudah sangat jelas sekali, mulai dari tentang definisinya, kemudian penyebab, pengobatan sampai cara mencegahnya. Untuk teman-teman yang penasaran dan pengen konsultasi langsung ke Dr. Sigit, bisa langsung datang ke Nagita Dental Care di Tomohon, Manado. Nah, di situ seperti yang dokter tadi jelaskan, bisa melakukan perawatan gigi secara maksimal di
klinik Pak Dokter Sigit ini. Terima kasih banyak ya Dok atas waktunya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.